Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Miracle. Kita akan kembali lagi beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk kita sebelum mulai ibadah, kita mulai dengan berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sudah merayakan akan kebangkitan-Mu. Kini saatnya kami lebih lagi bersekutu dengan Engkau, lebih lagi bersemangat saat beribadah kepada Engkau, sebab Engkau telah menyatakan kebangkitan-Mu, kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam ibadah pada sore hari ini. Biarlah kami bersuka cita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Adik-adik kita berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Lebih semangat lagi kita pujikan. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi kita pujikan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan yang Esa, nama Tuhan yang besar, karena Roh Allah dalam hidup kita. Kita mau menari buat Tuhan, bersemangat lagi, bersuka cita kepada Tuhan. Yuk kita pujikan Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk kita pujikan Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti
seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Kita mau menari ya buat Tuhan, bersukacita untuk Tuhan karena Tuhan sudah menebus segala dosa kita. Udah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih lagi memuji Tuhan, kita pujikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
sama-sama belajar menyembah Tuhan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami anak-Mu, Kau tebus segala dosa kami, Kau gantikan nyawa kami, Yesus. Buat kami menjadi anak-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami lebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau, menuruti firman-Mu. Haleluya. Sungguh ku bersyukur atas rahmat yang Kau beri, Yesus. Engkau mulia, Engkau sanggup mengubahkan, ya Allah yang hidup. Terima kasih, ku bersyukur. Engkau Allah yang sempurna Tuhan, mulia kuasa-Mu, Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami percaya Kau jadikan kami anak-Mu yang indah. Oh, haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Saya serahkan pada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kadian. Semoga adik-adik gak bosan. Jangan bosan, karena adik cuma punya Kadian doang. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di Sabtu ini di bulan Mei. Ayo. Tadi kita sudah berjanji bersama dengan Kak Miracle dan Kak Timothy. Tapi Kak Timothy gak kelihatan karena di belakang layar. Nah adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalian berharap ada kita tetap semangat. Jangan cuma pas nyanyi doang ada semangat. Kalau pas dengar firman Tuhan juga harus semangat. Siapa di sini kalau dengar firman Tuhan tidur? Ayo, ayo ngaku, ayo. Siapa di sini kalau dengar firman Tuhan sambil main game? Ayo ngaku, ayo. Kadang juga pernah sih. Nah, adik-adik, kalian berharap kita semua fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih, kami sudah bersuka cita meninggikan nama-Mu. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Tidak ada firman sia-sia, semua firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah, shalom semua adik-adik. Sama seperti kalian semangat untuk memberitakan firman, adik-adik juga harus semangat untuk mendengarkan. Masa kalian udah semangat, adik-adik gak semangat? Gak boleh. Nanti kalian laporin, Tuhan baru terasa. Nah, hari ini kalian akan menceritakan tentang kisah. Kalau adik-adik tahu Tuhan Yesus mati terus bangkit. Setelah terus bangkit, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jalan-jalan. Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus jalan-jalan adik-adik. Jalan-jalan ketemu siapa? Ketemu para muridnya. Ternyata Tuhan tuh juga iseng juga, setelah bangkit malah jalan-jalan adik-adik. Nah, kok bisa Kak terus jalan-jalan? Kita baca Alkitabnya. Di kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36.
kita akan lihat bagaimana seorang Tuhan Yesus ketika dia bangkit, ternyata Tuhan Yesus jalan-jalan sambil cari makan adik-adik. Nah, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Karena Tuhan sudah bangkit, dia mau bertemu dengan para murid-muridnya. Ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, jadi para murid lagi ngobrol, lagi antang, kongkong, lagi bercerita, tukar pikiran. Yesus tiba-tiba, ternyata Tuhan Yesus munculnya tiba-tiba. Tiba-tiba Yesus muncul, berdiri di tengah-tengah mereka. Berarti kalau dipikir Tuhan Yesus tiba-tiba muncul berdiri di tengah-tengah mereka, berarti Tuhan Yesus kayak pas gini, celing, terus berdiri di tengah-tengah murid. Kan harusnya kalau Tuhan Yesus lewat, minimal muridnya tahu kalau ada orang lewat, kayak permisi, mau lewat dulu gitu kan. Tapi ternyata Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, tiba-tiba, berarti Tuhan langsung muncul. Kayak kalau pernah lihat film Jin, tuh dalam mereka langsung celing, ngilang, terus berdiri tempat. Nah, ternyata Yesus juga tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Udah munculnya tiba-tiba, ngagetin, terus ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kaget gak adik-adik? Kaget lah, lagi ngobrol kok, lagi bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus muncul tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut adik-adik. Murid-muridnya terkejut adik-adik. Adik-adik terkejut, kalian juga mau ngapa? Ayo. Mereka terkejut dan takut. Ternyata sekelas murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat Yesus, mereka terkejut dan takut. Dan menyangka, wah, ini murid-muridnya keterlaluan nih. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lihat apa adik-adik? Lihat hantu. Karena murid-muridnya ini kaget, terkejut, takut. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, wah, Tuhan Yesus supaya sabar nih. Kok bisa-bisanya mereka mengatai aku hantu? Nah, ayat 3. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Tuhan Yesus pertanyaannya aneh. Udah munculnya tiba-tiba, terus bilang, mengapa kamu terkejut? Kok bisa ya? Nah, ternyata nih Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ternyata Tuhan Yesus tahu isi hati para muridnya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Nah, Yesus berkata nih, kenapa kamu takut? Kenapa kamu ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Ketika mereka menyangka bahwa itu hantu, Tuhan bilang, duluan, lihatlah tangan dan kakiku ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat daripadaku. Sampai Tuhan harus jelasin, sini. Lihatlah, ini loh aku punya daging, ini loh aku punya tulang, aku tuh bukan hantu. Nah, sampai Tuhan tuh bilang, sini lihat, aku tuh bukan hantu, aku punya tulang dan daging. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ternyata Yesus lapar. Adik-adik, Tuhan Yesus ketika dia sudah mati dan bangkit, ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, dan dia katakan adalah, punyakah kamu makanan? Jadi kalau kalian ketemu adik-adik terus kalian tanya, punyakah adik makanan? Kalian harus jawab apa? Adik-adik harus jawab apa? Punya. Kalau udah punya, kasih ke kalian, jangan lupa. Nih Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, adakah makanan di sini? Nah, lalu murid-muridnya jawab nih. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Jadi kalau kalian tanya sama adik-adik, adakah di sini makanan? Adik-adik harus bilang, iya, di sini ada
sepotong ikan goreng. Tapi jangan ikan, kalian gak suka ikan, kasih jajan kalian ya, jajan coklat kalian suka. Jangan kasih ikan goreng, yang lainnya aja. Nah tapi Tuhan Yesus dikasih makan apa? Dikasih ikan goreng. Lah ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau kita adik-adik mungkin belum paham tentang Alkitab, adik-adik belum paham tentang kitab suci, berdoa. Minta Tuhan untuk memberikan pengertian-pengertian. Ketika para murid-muridnya belum paham, gak mengerti akan maksud Tuhan, Tuhan memberikan pengertian ke dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita adik-adik, kalau kalian gak paham firman Tuhan, atau adik-adik gak paham firman Tuhan, berdoa, minta Tuhan untuk memberikan pengertian. Kata kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebuah nubuatan dan terjadi pada saat itu. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, Tuhan berikan satu perintah baru, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Kalau adik-adik baca, nanti akan ada suatu perintah Tuhan Yesus, mungkin akan kalian sampaikan di minggu depan, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Dan ini adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus memberitakan tentang pertobatan, pengampunan, dan harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Kalau kita memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, dimulai dari diri kita dan dimulai dari keluarga. Setelah keluarga kita sudah percaya dan mengikut Tuhan Yesus, kita pergi keluar. Keselamatan kita beritakan di dalam diri kita terlebih dahulu, dalam keluarga kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pergi keluar, dimulai dari Yerusalem dan ke segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka kita nggak melihat secara langsung bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan telah mati dan bangkit bagi setiap kehidupan kita. Dan kita adalah saksi Yesus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, apa sih janji Bapa kepada setiap kita? Kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya sampai di mana hari Pentakosta. Kita akan melihat apa sih janji Bapa kepada kita, apa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik, percayalah ketika Tuhan Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita, dia itu benar-benar bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Mungkin pada saat itu murid-muridnya kaget ketika melihat Yesus, menyangkanya hantu. Wah, gak mungkin orang mati bangkit. Tapi kenyataannya Yesus berkata, rabalah aku punya daging, aku punya tulang. Lihatlah tangan dan kakiku. Dan ada juga murid Tuhan Yesus yang gak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara mati. Siapakah dia? Kita bahas lagi di minggu depan. Masih banyak cerita yang mau kalian sampaikan tentang perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas surga. Jadi ketika Yesus mati itu, Tuhan Yesus punya 40 hari untuk dia berjalan-jalan mengelilingi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menunjukkan dirinya, dan banyak lagi. Makan ikan Tuhan udah, ngagetin muridnya Tuhan udah. Dan kita akan lihat perjalanan Tuhan Yesus selanjutnya di minggu depan. Jadi terus nantikan ibadah Chapel Saturday di Panji Kristus. Jangan bolong-bolong ibadah, adik-adik harus tetap ibadah boleh secara online, kita tetap bersuka cita. Nah, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapa yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah
mati, bangkit bagi setiap kehidupan kami. Kami menerima perintah yang baru daripada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau lah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami semua. Berikan hikmat, pengertian yang daripada Engkau untuk seluruh anak-anak-Mu. Mereka semua yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Berikan mereka pengertian yang baik, yang menurut dengan kebenaran firman yang daripada Engkau. Tuntun mereka, bimbing mereka untuk mereka tetap berada di dalam jalan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Sampai jumpa adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you.